Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi selamat berjumpa kembali kita di in-house training Sekolah Penggerak yang sudah beberapa hari kita laksanakan. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang asesmen. Jadi ada asesmen diagnotis, kemudian asesmen sumatif, dan asesmen formatif. Namun teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan insya Allah apa yang kita peroleh nanti bisa kita aplikasikan dalam tupoksi kita sebagai seorang guru. Doa saya pimpin dari sini ya Bapak Ibu. Ya, Dimulai. Doa selesai. Oke Bapak Ibu, pada materi tentang asesmen, materi ini adalah materi yang sering, yang selalu kita laksanakan pada aktivitas kita sebagai pendidik. Jadi mungkin Bapak Ibu ini sudah familiar dengan asesmen ya. Jadi sudah familiar dengan asesmen. Mungkin sebelum saya tayangkan slide saya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan kira-kira apa definisi atau pengertian dari asesmen itu. Ini adalah hal yang sering kita buat dalam kegiatan kita sebagai guru atau dalam pembelajaran. Kira-kira apa itu asesmen, Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan komentar? Kira-kira apa asesmen itu? Mungkin Bu Mustika. Penilaian. Asesmen atau penilaian. Okay. Penilaian. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain? Bu Rusni? Iya, sama, asesmen itu berhubungan dengan penilaian. Jadi berhubungan dengan penilaian. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin saya akan perlihatkan tayangan materi yang kita akan pelajari pada hari ini. Ini tidak bisa ditayangkan apa? Host disable partisipan screen sharing. Mungkin dari Bu Rusni bisa. Halo, Bu Rusni. Sudah bisa Ibu, sudah bisa. Ya. Oke, sudah bisa. Jadi tunggu sebentar ya. Jadi ini materi yang kita akan pelajari pada hari ini, prinsip asesmen dan asesmen diagnotis. Oke Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita mempelajari tentang asesmen, nah ini ada 5 prinsip dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran dirancang dengan sesuai dengan tingkat pencapaian peserta didik saat atau sesudah melaksanakan pembelajaran, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian prinsip yang kedua, itu pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kemudian prinsip yang ketiga dalam pembelajaran yaitu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Kemudian prinsip yang keempat itu pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Jadi
dirancang sesuai dengan konteks kehidupan atau budaya dari peserta didik. Kemudian prinsip yang kelima itu pembelajaran berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Ini Bapak Ibu ada prinsip asesmen. Nah, prinsip asesmen juga ada 5. Yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terbaru dari proses pembelajaran, di mana memfasilitasi pembelajaran, kemudian menyediakan informasi, kemudian umpan balik untuk guru dan peserta didik dan orang tua. Ini prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua dari asesmen itu asesmen perlu dirancang ya dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya atau tindak lanjut. Nah, kemudian prinsip yang keempat itu asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, kemudian instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian prinsip yang kelima, di mana asesmen itu merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik. Kemudian bersifat sederhana dan inovatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua dan data yang berguna untuk menjamin peningkatan mutu dari pembelajaran. Jadi ini yang perlu kita pegang atau 5 prinsip dari asesmen. Berikut Bapak Ibu, ini ada asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Itu yang pertama. Jadi ini alurnya, jadi mulai dari tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, untuk tahap persiapan Bapak Ibu, apa yang kita akan lakukan? Nah, ini ada alurnya, ini lihat nanti Bapak Ibu lihat panahnya. Itu mulai dari komite pembelajaran, itu di situ termasuk ada kepala sekolah, ada pengawas sekolah, kemudian ada perwakilan guru, itu mengikuti pelatihan pembelajaran. Nah, ini yang seperti kita ikuti sekarang. Ya, jadi mengikuti pelatihan tentang sekolah penggerak. Kemudian setelah itu komite pembelajaran memfasilitasi in-house training bagi seluruh guru di sekolah. Jadi setelah itu memfasilitasi untuk pelaksanaan in-house training. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyegaran komite sekolah. Kemudian untuk tahap persiapan itu kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi setelah kita mengikuti pelatihan, kemudian IHT di satuan pendidikan, itu kita menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian di tahap pelaksanaan. Nah, pada tahap pelaksanaan ini alurnya. Kemudian yang pertama adalah penetapan capaian pembelajaran dan alur belajar, kemudian ada asesmen untuk mengetahui proses posisi murid di awal dan di akhir siklus pembelajaran, kemudian melaksanakan refleksi dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Kemudian, jadi Bapak Ibu bisa dilihat panahnya. Setelah itu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Nah, selanjutnya melakukan sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu di tahap pelaksanaan itu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar. Jadi memonitor kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran sehingga tercapainya ini. Kita kembali ke CP. Kemudian di tahap evaluasi itu evaluasi dan refleksi capaian target belajar. Jadi kita melaksanakan evaluasi dan refleksi. Kemudian melaksanakan evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar. Ya. Nah, selanjutnya pada tahap evaluasi itu evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Jadi termasuk di situ kita adalah sebagai guru. Ya. Nah, berikut Bapak Ibu, ini ada
ada pertanyaan dari saya, ya. Setelah mengetahui bagaimana alur dari asesmen tadi, sekarang ada pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Nah, jika asesmen diagnotis yang telah dirancang itu dilaksanakan di satuan pendidikan, kira-kira hasil seperti apa yang mungkin muncul? Jadi misalnya kita telah melakukan asesmen diagnotis, jadi Iya, ada dari saya, Bu. mengukur kemampuan ini, kira-kira hasil seperti apa yang muncul? Oke, Bu Rusni, mungkin dari Bu Rusni ada? Iya, kalau dari saya hasilnya bisa beragam. Mungkin ada nilai siswa yang pas rata-ratanya, kemudian ada di atas rata-rata kompetensinya, kemudian ada yang di bawah rata-rata. Ada yang di bawah Iya, rata-rata. Oke, seperti jadi berarti beragam hasil yang muncul pasti Iya, akan beragam, beragam. ya kan? Iya. Nah, jadi ada yang yang nilainya pas rata-rata, kemudian ada yang di atas rata-rata, dan ada yang di bawah rata-rata. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari peserta didik tadi itu beragam, ya, yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Rusni tadi. Nah, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu? Setelah mengetahui hasil tersebut, misalnya yang ada yang nilainya rata-rata itu diapakan, kemudian nilainya di bawah rata-rata diapakan, dan nilai yang di atas rata-rata itu tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa menjelaskan kira-kira tindak lanjut dari hasil yang diperoleh itu seperti apa? Oke, dari Bu Mustika, mungkin ada Bu Mustika? Kalau nilai yang di atas rata-rata bisa diberi dengan pengayaan. Kalau yang pengayaan, itu yang di atas rata-rata ya, Bu? Ya. Ya, kalau yang di bawah rata-rata bisa diberi remedial, Bu. Yang di bawah rata-rata diberikan remedial. Kemudian betul. kalau yang memperoleh nilai rata-rata dibuat seperti apa mereka? Mengadakan pengayaan kali ya. Yang di rata-rata, yang memperoleh nilai rata-rata itu pengayaan. Itu bisa juga, tergantung kondisi anak kali ya. Jadi dilihat sesuai dengan kondisi anak. Mungkin dari yang lain ada, Bu Rusni atau Pak Ian? Jadi dari hasil yang kita peroleh tadi, misalnya ada yang nilainya rata-rata, pas rata-rata, ada yang di atas rata-rata, dan ada yang di bawah rata-rata. Nah, nilai seperti apa ini? Tadi Bu Mustika sudah menyebutkan kalau misalnya dia rata-rata, di bawah rata-rata itu diberikan kalau dari saya, Bu, remedial. Nah, kalau yang dapat nilai rata-rata itu dia dibelajarkan tetap di kelasnya. Kemudian yang di atas rata-rata itu diberi pengayaan. Kalau yang di bawah rata-rata itu diberikan bimbingan khusus yang didampingi orang tua. Iya, seperti itu. Diberikan pelajaran, maksudnya remedial. Iya, bimbingan. Iya, semacam remedial. Jadi tapi dengan mungkin jawaban orang tua. Iya, saya sudah paham dari jawaban teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa jika hasil yang kita peroleh atau siswa peroleh itu beragam, jadi ada yang di rata-rata, di bawah rata-rata, dan ada di atas rata-rata. Jadi tindak lanjutnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Ibu. Jadi yang nilainya pas rata-rata itu tetap dibelajarkan di kelasnya. Kemudian yang di bawah rata-rata itu diberikan bimbingan khusus dengan pendampingan orang tua. Ya. Kemudian yang di atas rata-rata itu diberikan pengayaan. Oke Bapak Ibu, saya lanjut. Ini jenis asesmen diagnotis. Jadi ada dua jenis asesmen diagnotis, yaitu diagnosis kognitif dan diagnostik non kognitif. Nah, kalau kedua jenis asesmen diagnosis ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, kalau tujuan asesmen diagnosis non kognitif itu misalnya mengetahui kesejahteraan psikologi anak, ya. Kemudian untuk mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, misalnya di masa pandemi ini, itu kita bisa buat asesmen diagnosis. Kemudian mengetahui kondisi keluarga siswa, itu termasuk non kognitif. Kemudian mengetahui gaya belajar, karakter, beserta minat peserta didik. Kemudian untuk tujuan asesmen diagnosis kognitif itu tujuannya
Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Kemudian menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Kemudian memberikan kelas remedial atau pelajaran. Kemudian memberikan kelas remedial atau tambahan pelajaran kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu jelaskan tadi. Oke Bapak Ibu, saya lanjut untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, ini ada tabel, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini jenis asesmen, ya. Kalau kita lihat ini adalah jenis asesmen. Ini ada di sini as, for, kemudian ada of. Nah, ini as itu adalah asesmen as learning. Nah, asesmen as learning itu adalah asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Jadi asesmen sebagai, berarti asesmen itu digunakan sebagai refleksi dari proses pembelajaran. Kemudian asesmen for learning. Jadi asesmen for learning. Asesmen itu untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen of learning. Asesmen itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Jadi ada 3, jadi asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. Nah, ini nanti kita lihat seperti apa yang ketiga jenis asesmen ini. Mana yang paling banyak kita gunakan? Apakah dia asesmen as learning, atau asesmen for learning, atau asesmen of learning dalam pembelajaran. Oke Bapak Ibu, nah ini konsep asesmen formatif dan sumatif. Nah, asesmen formatif itu metode evaluasi yang dilakukan adalah untuk evaluasi proses pemahaman siswa, kemudian kebutuhan pembelajaran dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Kemudian, jadi ini konsep ya. Kemudian asesmen formatif itu memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Kemudian asesmen formatif itu bagi siswa, itu asesmen formatif berfungsi membantu murid ya mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru dan sekolah, asesmen formatif itu berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Kemudian asesmen formatif itu dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Jadi bisa saja siswa itu melakukan asesmen bagi diri, asesmen formatif untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk asesmen sumatif, nah, seperti apa asesmen sumatif itu? Nah, asesmen sumatif itu metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi bedanya dengan formatif, kalau formatif itu dilakukan atau evaluasinya saat proses pembelajaran. Tapi kalau pada asesmen sumatif itu di akhir pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Kemudian asesmen sumatif itu umpan balik dari asesmen hasil akhir atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan siswa untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Jadi itu konsep dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah fungsi dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat dalam diagram ini. Untuk asesmen formatif bagi guru itu untuk mengawasi pembelajaran murid. Kemudian memastikan perkembangan murid dan mengecek pemahaman murid. Itu fungsinya untuk guru. Khusus asesmen formatif. Kemudian fungsinya untuk siswa atau untuk murid itu mengevaluasi pembelajaran sendiri. Kemudian membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Nah, kemudian asesmen formatif itu untuk murid juga berfungsi untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian untuk asesmen sumatif, nah, fungsinya untuk guru
ini khusus sumatif, mengukur apakah murid itu sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Kemudian meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk murid, fungsi dari asesmen sumatif itu yang pertama untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian fungsinya juga untuk murid itu memahami apakah mereka sudah memahami capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir pembelajaran, unit pembelajaran. Jadi itu fungsi asesmen formatif dan fungsi asesmen sumatif bagi guru dan bagi siswa. Nah, oke Bapak Ibu, ini ada gambar ya, ada gambar ini seperti timbangan. Nah, ini melihat fungsi dari asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, kalau kita lihat yang sebelah Mohon maaf, kiri, Ibu Fatma, ya, itunya nggak ada apa PowerPoint-nya ya? Nggak muncul. Nggak muncul ya di ini. Ibu Rusni Iya, bagaimana betul. muncul? Ini jenis asesmen diagnostik aja dari tadi. Ini saya sudah pindah di fungsi asesmen formatif. Please move this window away from the share application. Udah ya? Udah muncul. Udah muncul. Silakan lanjut. Oke, fungsi dari asesmen formatif dan sumatif. Nah, ini kita lihat ada gambar timbangan ya. Jadi yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri kondisi saat ini. Kalau kita lihat kondisi saat ini, itu assessment of learning itu yang sering kita lakukan. Jadi assessment itu hanya sebagai untuk mengambil nilai, ya, untuk nilai. Nah, kalau assessment itu jadi porsi dari assessment of learning itu lebih besar dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Nah, akan tetapi pada kurikulum sekolah penggerak ini atau kurikulum baru ini itu harapannya ya, diharapkan itu assessment of learning itu karena nilai assessment itu dia menitik beratkan pada proses, jadi bukan pada nilai, karena assessment of learning itu dia hanya menitik beratkan pada nilai. Sehingga pada kurikulum baru itu diharapkan assessment for learning dan assessment as learning itu yang diutamakan ya untuk di kurikulum baru ini. Nah, oke Bapak Ibu, jadi ini mungkin ada ada diagram ya. Ini off learning, for learning, dan as learning. Nah, ini untuk off learning itu diharapkan itu porsinya lebih sedikit dibandingkan for learning dan as learning. Karena off learning itu dia hanya menitik beratkan pada nilai, ya. Jadi hasil akhirnya diharapkan mengharap menitik beratkan pada nilai. Jadi harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Sehingga assessment for learning dan assessment as learning itu lebih diutamakan. Ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sudah bisa dilihat hampir sama dengan tadi. Kemudian untuk asesmen formatif dan asesmen sumatif itu ada beberapa bentuk. Jadi ada bentuk asesmen tidak tertulis dan ada bentuk asesmen yang tertulis. Jadi mungkin ini sering kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kalau yang asesmen tidak tertulis bentuknya seperti ini. Jadi ada Ada diskusi kelas, ada produk, kemudian ada drama, ada presentasi, dan ada tes lisan. Nah, kalau yang tes tertulis atau asesmen tertulis, itu contohnya refleksi. Nah, ini kita sudah sering buat, kemudian ada esai, ada buat jurnal, kemudian ada buat poster, ada tes tertulis, itu juga merupakan bentuk asesmen tertulis. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin dari sini sudah bagaimana mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dari apa yang saya jelaskan tadi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan?
dari Berarti Bu, materi ternyata asesmen yang diagnotis. Ya, bagaimana asesmen Bu Rusni? formatif itu yang harus lebih banyak apa namanya porsinya daripada Porsinya daripada daripada sumatif. sumatif. Ya, ya. Jadi pada kurikulum baru ini, jadi kita mengubah paradigma dari guru yang biasanya kan kita melaksanakan asesmen itu nanti di akhir pembelajaran. Nah, itu yang disebut dengan asesmen offlining, hanya melihat nilainya saja. Padahal asesmen itu kita harus melihat prosesnya seperti apa dalam pembelajaran itu, proses anak itu seperti apa. Sehingga diminta itu asesmen formatif itu lebih banyak porsinya dibandingkan asesmen sumatif, karena asesmen itu diminta lebih banyak menitik beratkan pada prosesnya, jadi bukan nilai lagi. Mungkin seperti itu Bu Rusni. Iya. Oke, masih ada jelas. lagi pertanyaan dari teman-teman? Dari Bapak Ibu mungkin ada yang belum jelas dari apa yang saya jelaskan. Sudah jelas. Nah, sudah jelas. Sudah jelas. Kalau sudah Insya Allah. jelas, ada kuis dari saya, Bapak Ibu. Ini jawabannya hanya benar atau salah, ya. Iya. Jadi ada 5 nomor kuisnya. Jadi Bapak Ibu siap-siap, ya. Boleh? Boleh. Kuis nomor 1. Boleh. Ya, jadi hanya menjawab benar atau salah. Nomor 1. Dengar baik-baik soalnya, Bapak Ibu. Selama ini asesmen of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan asesmen for learning dan asesmen as learning. Penilaian pencapaian hasil belajar harusnya lebih mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning dibandingkan asesmen of learning. Benar atau salah? Oke, siapa yang mau menjawab? Bu Rusni yang pertama. Mungkin bisa mengangkat tangan. Bu, bisa diulangi tadi. Selama ini, asesmen of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan asesmen for learning dan asesmen as learning. Saya sudah jelaskan tadi nih Bapak Ibu. Nah, penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan asesmen as learning dan asesmen for learning dibandingkan asesmen of learning. Iya, benar atau salah? Benar. Benar? Iya. Nah, oke, karena yang menjawab pertama dari Bu Rusni benar, jadi jawabannya adalah benar. 10 untuk Bu Rusni ya. Jadi Bu Rusni sudah menjawab satu pertanyaan dengan benar, jadi nilainya saya berikan 10. Nomor 2. Siap-siap Pak Ian, Bu Erni, sama Bu Mustika. Yang kedua, tujuan asesmen diagnosis adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Benar atau salah? Betul sekali. Betul. Nah, oke, yang menjawab pertama adalah Bu Erni. Jadi 10 untuk Pertanyaan yang ketiga, asesmen formatif dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Benar atau salah? Salah, Bu. Salah. Siapa yang duluan menjawab tadi? Saya jawab. Salah, Bu. Salah. Salah. Berarti karena menjawab sama-sama salah. Nah, Ibu Mustika, Bu Erni itu jawabannya 10. Iya. Yang keempat, refleksi merupakan bentuk asesmen tes lisan. Benar atau salah? Refleksi. Salah. Kan sering kita menggunakan salah. Salah ya. Bu Erni jawabannya salah. Salah. Oke, 10 untuk Bu Erni. Berarti Bu Erni sudah 20, Bu Mustika 20, Bu Rusni baru 10. Pak Ian masih 0. Posisi 0. Berikut yang nomor 5. Jumlah asesmen sumatif sebaiknya lebih banyak dari formatif. Jumlah? Maksudnya kita melaksanakan asesmen sumatif itu harusnya lebih banyak porsinya dibandingkan asesmen. Salah. Jawabannya adalah salah. Salah, harusnya jadi porsi 10 yang formatif. untuk Bu Rusni. Jadi harusnya porsinya yang lebih banyak adalah asesmen formatif. Jadi posisinya sama, Bu Rusni 20, Bu Mustika 20 dan Bu Erni 20. Oke, mungkin diakhiri dengan kuis.
dari teman-teman mungkin tidak ada lagi yang ditanyakan. Ya, Kalau tidak ada tidak yang ada Bu ditanyakan Fat, mungkin waktunya tinggal 2 menit Bu Fat. ya, oke. Saya akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fat, Berapa menit? iya, mungkin lebih dekat 40 menit ini karena tadi sudah ada peringatan tinggal 10 menit. Oh, tidak apa-apa. Iya, nanti Mau upload di diedit. YouTube lebih banyak lebih waktu juga. Iya, Ibu Ini masih Fat, tarekam Bu. ini. Oh, astagfirullah.